Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roberto Hija, NPM 711212887. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Yang pertama yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam PJP 1 telah menunjukkan sebagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Selanjutnya arahan garis-garis besar haluan negara 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Sasaran PJP 2 GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran Repelita 4. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita 4 diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem korporasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Selanjutnya, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada ekonomi yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Selanjutnya, kendala dalam pembangunan koperasi. 1. Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. 2. Lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. 3. Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. 4. Mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. 5. Masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. 6. Kurang memadai sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu. 7. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Peluang koperasi Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerjasama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi perdesaan atau koperasi unit desa yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.